Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada Ibu Dr. Anda Rin Supriyatiningsih. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Sri Astuti. Serta ada Ibu Dr. Anda Nunun Dwi Yuniati MPD dan ada Kakak Anissa Rahmasari. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi keruangan dalam kehidupan negara ASEAN, khususnya pada bagian kondisi geografis serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Materi di atas memiliki kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, siswa mampu menjelaskan keadaan alam negara-negara ASEAN. Kedua, siswa mampu menganalisis potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Ketiga, siswa mampu menganalisis potensi sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil analisis secara deskriptif. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Timor Leste, Vietnam, Singapura, Myanmar, Camboya, Laos, Malaysia, Thailand, Video tersebut merupakan istana negara dari masing-masing negara di Asia Tenggara. Berbicara mengenai Asia Tenggara, anak-anak tahu tidak organisasi apa yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara? Yap, benar sekali. ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Serta dua benua adalah benua Asia dan benua Australia. Secara astronomis, ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia juga terletak di persilangan antara dua benua dan dua samudra. Indonesia beriklim tropis yang sangat cocok untuk pertanian. Indonesia memiliki bentang alam yang beraneka ragam. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain
pegunungan. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Cartens yang ada di Gunung Jayawijaya, tepatnya di Pulau Papua. Dengan ketinggian 4.484 mdpl. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini disebut juga plato, contohnya daerah Wonosobo. Yang ketiga ada dataran rendah. Permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, ketinggiannya 0 sampai 200 mdpl. Contohnya daerah Semarang, Purwokerto, dan lainnya. Selanjutnya ada peneplain. Merupakan daerah yang semula berelief kasar karena adanya proses eksogen berubah menjadi relatif datar. Contohnya daerah Bangka Belitung. Kemudian yang terakhir ada depresi. Merupakan permukaan bumi yang mengalami penurunan, contohnya Jakarta. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik dan otomotif. Negara anggota ASEAN selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Negara ini terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Pantai bagian utara Brunei Darussalam merupakan daerah dataran yang relatif luas. Pada bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit. Potensi sumber daya alam Brunei Darussalam yaitu minyak dan gas, perikanan, dan pertanian. Sedangkan potensi sumber daya manusia Brunei Darussalam ada kerjasama regional, kerjasama internasional, dan hubungan diplomatik. Kerjasama regional, Brunei Darussalam sebagai anggota ASEAN, sedangkan kerjasama internasional, Brunei Darussalam tercatat sebagai anggota WTO, APEC, OPEC, dan lain-lain. Dan untuk hubungan diplomatik, negara Brunei Darussalam bersama dengan negara Indonesia mengekspor dan mengimpor berupa kapas, besi, dan baja. Selanjutnya ada negara Filipina. Filipina memiliki letak astronomis yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Negara ini memiliki luas 30.000 km persegi dan beriklim tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Pertumbuhan ekonomi negara Filipina ditunjang dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Kerjasama negara Filipina mengimpor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara itu, Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian serta perkebunan. Kemudian ada negara Kamboja, memiliki letak astronomis 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Kamboja memiliki iklim tropis muson dan penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian dengan sistem pengolahan tradisional. Sumber daya alam yang dihasilkan tidak sebanding dengan luas wilayahnya. Kemudian kerjasama internasional yang dijalin oleh negara Kamboja yaitu ESCAP, IAEA, IDA, IBRD,
IFC, dan lain-lain. Kerjasama bilateral yaitu PBB, ILO, UNESCO, dan WHO. Sedangkan untuk kerjasama regional, Kamboja sebagai anggota ASEAN. Selanjutnya ada negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Laos terletak pada letak astronomis 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Lebih dari 72% tenaga kerja diserap dengan kegiatan pertanian untuk mengembangkan perekonomian. Kemudian kerjasama internasional yang diikuti oleh Laos diantaranya adalah ASEM, FAO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Kemudian ada Malaysia. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Malaysia dibagi menjadi dua daerah yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur terletak di Kalimantan Utara. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Malaysia adalah sebagai berikut. Pertama, perkebunan. Memproduksi karet dan kelapa sawit sebanyak 40% sebagai penunjang kebutuhan karet di dunia. Kedua, pertambangan. Memproduksi minyak dan gas sebagai sumber devisa negara. Dan yang ketiga, kerjasama yang terjalin di antara Indonesia dengan Malaysia, menjalin hubungan kerjasama dalam bidang seperti diplomatik ekonomi dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, ada dari negara Myanmar. Myanmar memiliki letak astronomis yaitu 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Myanmar terbagi dalam dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Topografi dari negara Myanmar, hampir seluruh wilayah Myanmar terletak di lembah Sungai Irrawaddy dan cabang-cabangnya. Sedangkan untuk perekonomian negara Myanmar memiliki ekspor yaitu beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Untuk impornya, negara Myanmar mengimpor baja, mesin dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Untuk penduduknya, mata pencaharian di negara Myanmar, 65% penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Kerjasama yang terjalin di negara Myanmar dalam bidang ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan teknologi, serta bidang yang lainnya. Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, WTO, UNESCO, UNICEF, dan lainnya. Ya, keadaan alam negara Singapura. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, di antaranya Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin.
Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian sekitar antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dengan curah hujan 2.438 mm per tahun. Sedangkan untuk topografi, Singapura relatif datar, tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan seperti 1. Bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. 2. Bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial serta rawa-rawa. Ketiga, daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang, diliputi oleh rawa-rawa dan lembah yang relatif kering. Kemudian, letak Singapura sangat strategis karena sebagai jalur transit perdagangan dan lalu lintas laut serta udara dari berbagai negara. Selanjutnya ada mata pencaharian penduduk Singapura, yaitu kebanyakan didukung oleh sektor industri. Industri yang berkembang di Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Kemudian ada negara Thailand. Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Thailand memiliki iklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan dan 28 derajat Celcius di musim kemarau. Batas wilayah negara Thailand yakni sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Pertumbuhan ekonomi negara Thailand tergantung pada bidang pertanian, yaitu beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu, juga ada dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan buah-buahan. Kemudian, untuk penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0% penduduk. Selanjutnya, ada negara Vietnam. Letak astronomis negara Vietnam yaitu 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 150 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Kemudian, Vietnam memiliki iklim bagian barat yaitu sedang dan bagian selatan tropis atau panas. Nah, Vietnam memiliki 5 bagian wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Delta Sungai Merah, Pegunungan Annam, Garis Pesisir Pantai, dan Delta Sungai Mekong. Penduduk negara Vietnam berjumlah 91,7 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Kemudian, potensi sumber daya alam negara Vietnam yaitu barang tambang yakni antrasit, batu bara, biji besi, dan emas. Sedangkan pertanian yaitu karet, jagung, tebu, tepung tapioka, dan hortikultural lainnya. Selanjutnya, kerjasama yang dijalin oleh negara Vietnam yakni IMF, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas yang sudah tersedia di Google Classroom ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.